mohon ampun kepada Engkau dari kesyirikan yang tidak kami ketahui, yang tidak kami sadari. Hadis riwayat Ahmad dan dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Di sini Nabi menjelaskan tentang samarnya kesyirikan, bahwa di antara syirik ada yang jelas dan ada yang samar, dan kalau sudah samar bisa jadi lebih samar daripada rayapan semut. Bisa jadi lebih samar daripada rayapan semut, ya. Dan Rasulullah menjelaskan syirik ada yang nahnu na'lamuhu, kita sadari, wa lima la na'lamu, ada yang kita tidak sadari. Hadis yang kedua, hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad an Ma'qil bin Yasar, dari Ma'qil bin Yasar, beliau berkata, "Intalaqtu ma'a Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku berjalan bersama Abu Bakar menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah SAW berkata, "Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, la syirku fikum akhfa min dabibin namal." Sungguh kesyirikan yang ada pada kalian, yang menimpa kalian umatku, lebih samar daripada rayapan semut. Faqala Abu Bakar berkata, "Wa hal syirku illa man ja'ala ma Allah ilahan akhar?" Bukankah syirik adalah menjadikan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala? Ya. Di sini Abu Bakar bertanya, bukankah syirik ya yang zahir, yang nampak? Maka Rasulullah SAW ingin mengisyaratkan di sana ada syirik yang tidak nampak. Syirik bukan terbatas pada itu saja. Faqala Nabi SAW, "Walladzi nafsi biyadihi," demi zat yang jiwaku berada di tangannya, "la syirku akhfa min dabibin namal." Sungguhnya syirik itu lebih samar daripada rayapan semut. "Ala adulluka ala syai'in idza qultahu dhahaba anka qaliluhu wa kathiruhu." Maukah aku tunjukkan kepada engkau suatu amalan atau suatu doa yang jika engkau mengucapkannya maka akan pergi darimu kesyirikan yang banyak maupun sedikit, semuanya akan pergi. Qala qul, katakanlah, "Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu." Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari kesyirikan yang aku sadari. Wa astaghfiruka lima la a'lamu, dan aku memohon ampun kepada engkau dari kesyirikan yang tidak aku sadari. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Di sini jelas bahwasanya Rasulullah menyatakan syirik itu ada yang samar. Oleh karenanya sebagian ulama membagi, kalau kita mau membagi syirikan, ya, bisa diklasifikasikan menjadi dua, yaitu syirik besar, syirik kecil. Syirik besar itu mengeluarkan seorang dari Islam, syirik kecil tentunya tidak. Dan masing-masing ini juga bisa dibagi menjadi dua, ya. Ada namanya syirku al-jali, syirik yang nampak. Kemudian syirku al-khafi, syirik yang tidak nampak. Namanya sama, pembagiannya sama. Ada syirku al-jali, syirik yang jelas. Ada syirku al-khafi, syirik yang tidak nampak. Nah, kalau kita bicara tentang ranah syirik yang tidak disadari, ya, yaitu syirik yang samar, ya. Syirik yang samar ini, syirik yang samar. Ya. Syirik yang samar, ya. Syirik yang tidak disadari bisa jadi, wallahu alam bisawab, bisa jadi mungkin dua model. Dia termasuk syirkul khafi, syirik yang samar, yang sering tidak kita sadari. Atau dia syirik yang nampak, namun tidak disangka itu adalah kesyirikan. Itu adalah kesyirikan. Syirik yang samar, yang sering tidak disadari, atau syirik yang nampak namun tidak disangka itu adalah kesyirikan. Ini mungkin kira-kira yang bisa kita gariskan dengan syirik yang tidak disadari, ya.
Karena syirik memang ada yang jelas seperti minta kepada mayat, menyembah berhala misalnya, ya. Itu sangat-sangat jelas menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah syirik yang jelas dan sangat nampak bahwa itu merupakan kesyirikan. Tapi yang kita bahas adalah syirik yang tidak disadari, itu yang samar, atau syirik yang nampak namun tidak disangka, itu adalah kesyirikan. Yang tadi Nabi SAW jelaskan bahwasanya syirik-syirik ini ya lebih samar dari rayapan semut. Ya, dan kita tahu rayapan semut itu tidak terasa. Rayapan semut itu ya diantaranya tidak terasa, tanpa bunyi, tanpa bekas. Saking begitu samarnya ya, karena begitu samarnya. Nah, ketika Nabi SAW menggambarkan begitu samarnya syirik ini, maka kita harus waspada. Tidak boleh kita anggap sepele. Kenapa ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena kita ingin meninggal tanpa syirik sama sekali. Bukankah Nabi SAW mengatakan dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Ya bani Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, la ataituka bi qurabiha maghfirah." Wahai anak Adam, kalau kau bertemu dengan aku dengan bawa dosa sebesar bumi ini, dosa sepenuh bumi ini, dosa seberat bumi ini, itu dosa-dosa besar tentunya yang dikatakan seberat bumi, sebesar gunung, sebanyak buih di lautan, dosa-dosa besar. Jika kau bertemu dengan aku membawa dosa sepenuh bumi ini, thumma laqitani la tusyriku bi syai'in, kemudian kau bertemu dengan aku tanpa buat syirik sama sekali, la ataituka bi qurabiha maghfirah, maka aku akan mendatangi engkau juga dengan ampunan sebesar bumi ini. Jadi seorang berjuang ini perjuangan bukan sehari dua hari, berjuang sampai seumur hidup. Ya. Makanya setan menggoda, ya nanti kita sebutkan, setan menggoda bagi orang akan meninggal dunia, digoda dengan ujub. Sebagaimana Imam Ahmad rahimahullahu taala, ya ketika akan meninggal dia sempat mengatakan ba'du. Belum. Anaknya bertanya, "Kenapa wahai ayahanda, kenapa engkau mengatakan demikian?" Dia bilang, setan tadi datang mengatakan, "Futtani ya Ahmad, kau telah selamat dariku." Kata Imam Ahmad, "Belum." Jadi setan ingin Imam Ahmad ujub. Kata Imam Ahmad, "Belum. Selama nyawa masih di kerongkongan belum ada selamat dari godaan syaitan." Ya. Makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'udzubika min an yatakhabbatani syaitan indal maut." Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari gangguan syaitan ketika akan meninggal dunia. Karena secara logika tentunya syaitan akan mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menggoda seorang ketika akan meninggal dunia. Kalau dia tidak punya pertahanan yang kuat, dibuat ragu, dibuat macam-macam, dijerumus dalam syirik, dibuat ujub dan macam-macam, maka seorang berusaha membersihkan dirinya. Ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak punya syirik sama sekali, ya. Syirik yang disadari maupun syirik yang tidak disadari. Dan syirik tentunya banyak sekali. Taib, ikhwan dan akhwat, jamaah Majelis Taklim Al-Khonsa dan Sofia, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini secara sederhana mungkin kita jelaskan kembali, kesyirikan ada besar ada kecil. Yang besar ada yang jali seperti minta kepada yang jali, syirik besar yang jali yang nampak seperti doa kepada mayat, jelas ya, memotong menyembelih kepada selain Allah, ini syirik besar tapi dia nampak. Ada syirik besar yang tidak nampak seperti keyakinan, masalah keyakinan bahwasanya mayat bisa beri manfaat. Tidak, orang-orang tidak, tapi itu keyakinan. Sepertinya syiriknya orang-orang munafikin, ya, suatu keyakinan tidak terlihat. Syirik kecil ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Yang nampak seperti apa? Seperti jimat. Jimat syirik kecil nampak, kelihatan, itu syirik. Yang tidak nampak kecil, yang tidak nampak seperti riya, ujub, ini tidak nampak, ya. Nah, pembahasan itulah syirik yang tidak disadari. Syirik yang tidak disadari saya katakan tadi bisa syirik samar yang tidak disadari, atau syirik yang nampak namun tidak disangka, itulah kesyirikan. Dan kita tahu kesamaran itu lebih daripada rayapan semut, ya. Adapun syirik yang samar, ya, syirik yang samar, yang
Dalam hadis datang dalam dua lafal ya. Dua lafal. Yang pertama disebut dengan asyirkul khafi. Yang kedua disebut dengan syirkus sarair. Maknanya sama. Syirkul khafi maksudnya syirik yang tersembunyi, yang samar ya, tersembunyi. Syirik sarair sama, tersembunyi. Sarirah yaitu syirik yang tersembunyi. Syirik yang tersembunyi. Nabi ketika menyebut tentang dua nama ini, Nabi menjelaskan tentang riya ya. Kedua-dua ini adalah nama lain daripada riya. Nama lain dari riya. Nabi SAW dalam hadis mengatakan ketika para sahabat sedang berbicara tentang Dajjal yang sangat berbahaya, yang mengerikan, kata Nabi SAW, ala adullukum ala ma huwa akhwafu alaikum indi min fitnatil masih Dajjal. Maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang suatu perkara yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian daripada fitnahnya Dajjal? Qalu bala ya Rasulullah. Tentu. Fitnah apakah itu? Kata Rasulullah SAW, asyirkul khafi, syirik yang samar. Yakumur rajulu fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin ilaihi. Seorang berdiri kemudian dia bagus-baguskan salatnya karena dia tahu orang sedang memperhatikannya. Dalam riwayat yang lain kata Rasulullah SAW, iyyakum wa syirkas sarair. Iyyakum wa syirkas sarair. Hati-hatilah kalian terhadap syirik yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan. Bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah jelaskan sama. Yakumur rajulu fayuzayyina salatahu lima yara anna rajula nadhara ilaihi. Ya. Seorang salat kemudian dia bagus-bagus salatnya karena dia tahu ada orang sedang perhatikan salatnya. Dan disebut syirik yang khafi. Kenapa disebut khafi? Sebab penamaan. Yang pertama ya tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Ini yang pertama. Riya siapa yang lihat? Tidak ada yang lihat. Ujub siapa yang lihat? Tidak ada, cuma duga-duga, tidak kelihatan. Ya, tidak kelihatan. Kemudian akhirnya apa? Juga tidak ada pengingkaran. Berlanjut pada tidak ada pengingkaran. Kenapa? Mau diingkari tidak terlihat karena tidak bisa diingkari sesuatu yang tidak terlihat karena tidak terlihat. Kenapa juga disebut dengan syirkul khafi? Karena banyak yang terkena, banyak yang terjangkiti, namun tidak menyadarinya. Ya, namun tidak menyadarinya. Ya. Bahkan saya katakan, ya, sulit dihindari. Dikatakan dia samar, dia apa namanya? Karena sulit dihindari. Untuk dihindari. Kenapa sulit dihindari? Karena faktor penyebab terjadinya sangat kuat. Ya. Karena faktor penyebab terjadinya sangat kuat. Terjangkiti sangat kuat. Kenapa sangat kuat? Karena manusia punya pembawaan ingin disanjung, ingin dipuji ya. Inilah disebut dengan syirkul khafi, syirkus sarair, syirik yang tersembunyi atau syirik yang samar. Tidak kelihatan. Orang dia enggak, kita enggak tahu. Ada orang menunjukkan amal dia, kita enggak tahu dia niatnya riya atau tidak. Kita enggak bakalan tahu, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Sang pelaku kadang menyadari, kadang tidak menyadari. Kemudian ketika terjadi hal tersebut tidak ada pengingkaran. Ada orang melakukan suatu karena kita enggak lihat, sehingga kita tidak bisa mengingkari. Kita tidak bisa mengingkari. Kemudian karena banyak yang terjangkit namun tidak sadar. Kita betapa sering kita baru sadar, ya Allah tadi saya riya, ya Allah tadi saya ujub, baru kita sadari belakangan. Dan Allah kasih teguran, kita punya sinyal, kita sadar bahwa itu adalah kesalahan. Ya. Kemudian disebut juga syirkul khafi karena tadi samar sehingga sulit untuk dihindari. Karena kita punya faktor suka untuk dipuji, faktor suka untuk disanjung, gatal untuk tidak menceritakan amal saleh ya. Ya. Ini gambarannya tentang apa namanya? Syirik-syirik yang samar ya.
Ini sering syirik-syirik ini sering tidak disadari ya. Tadi sering tidak disadari. Sering tidak disadari. Tapi kita akan sebutkan dua contoh syirik yang sering tidak disadari atau syirkul khafi yang sering tidak disadari. Asyirk khafi yang sering tidak disadari. Ada dua, ya. Yang pertama adalah riya, yang kedua adalah ujub. Riya apa artinya? Riya adalah muraat, memperlihatkan. Perlihatkan amal soleh. Sederhananya kita sama-sama tahu ini. Ya, amal soleh kepada orang lain. Orang lain untuk dipuji, agar diakui. Diakui. Bentuk-bentuknya di antaranya adalah misalnya dengan apa? Dengan perkataan. Kedua, misalnya dengan sikap, dengan apa? Dengan perbuatan atau perbuatan. Ya. Ini contoh dengan perkataan, misalnya cerita, ya. Saya kemarin begini, saya kemarin begitu. Ini contoh, ya. Dia menceritakan amal soleh dia, ya, untuk dipuji, ya, untuk dipuji. Dengan perbuatan, ya. Dia menampakkan jelas sholat tadi, orang lihat dia bagus-baguskan sholatnya, dia baca Quran, orang lihat dia bagus-baguskan baca Qurannya, dia ceramah agama karena dia tahu orang sedang nonton, maka dia bagus-baguskan ceramahnya, ya. Ini bentuk-bentuk riya, ya, bentuk-bentuk riya. Apa namanya? Di antara bentuk riya juga misalnya membanggakan ilmu, ya, saya tahu ini, saya baca ini cerita. Jadi dengan cerita ini bentuknya banyak sekali, dengan perkataan banyak sekali, ya, seperti menceritakan amal solehnya, ini dengan perkataan. Contohnya lagi dengan apa? Menunjukkan ilmunya. Cerita, saya bisa ini, bisa anu, saya sudah baca ini, baca anu. Tujuannya agar diakui. Membaca buku kan amal soleh. Ketika diceritakan supaya orang tahu, namanya riya, ya. Dan banyak hal. Perbuatan, ya, seperti dengan bibir dikeringkan, kering supaya menunjukkan, bibir kering, dia lagi puasa sunnah misalnya, ya. Pagi-pagi dia ngantuk untuk menunjukkan bahwasanya dia sudah sholat malam, makanya paginya dia nguap-nguap melulu, ya. Meskipun dia tidak ngomong, tapi dia menunjukkan dengan sikapnya tersebut bahwasanya dia ingin diakui. Inilah syirik yang tidak disadari, banyak di antara kita yang melakukannya. Adapun ujub adalah, ya, menganggap bahwa kita punya andil dalam keberhasilan kita. Ini ujub. Dan dia adalah langkah untuk menuju sombong, ya. Kalau ujub melulu akhirnya beranjak kepada sombong, ya. Jadi ketika seorang merasa dia punya andil dalam keberhasilannya, entah karena dia merasa dia cerdas, entah karena merasa dia banyak pengalaman, entah karena dia merasa dia dari keturunan ini, dia merasa dia punya andil dalam keberhasilan. Padahal dia tahu bahwasanya yang buat seorang berhasil murni adalah Allah Subhanahu wa taala. Murni Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ujub ini dari satu sisi lebih parah daripada riya. Ya, bedanya bagaimana? Beda ujub dan riya, ya. Kalau riya bedanya beda ujub dan riya. Perbedaan. Ujub, riya.
Perhatikan, kalau riya kita mensekutukan Allah dengan orang lain. Dengan orang lain. Mensekutukan Allah dengan orang lain. Itu kita sama-sama mencari pujian Allah dan pujian orang lain, yaitu mencari pengakuan atau pujian Allah dan juga pujian orang lain. Pujian orang lain. Perhatikan. Ini ujub. Adapun ini riya. Adapun ujub mensekutukan, mempersekutukan Allah dengan diri kita sendiri. Yaitu keberhasilan kita karena Allah dan andil kita. Allah dan andil kita. Ya ini. Nah, jadi ini dari sisi ini parah. Kalau riya kita kan beribadah supaya diakui oleh Allah dan juga diakui oleh manusia. Makanya kita cerita agar disanjung. Kalau ujub, kita merasa keberhasilan kita itu karena Allah dan juga karena kita, karena kecerdasan, bangga saya mulai dari nol, saya mulai bangga cerita karena saya banyak ini, karena saya gini, karena saya belajar, karena saya pintar. Dia bercerita bukan karena sekedar menjelaskan sebab, tapi karena ujub. Nampak orang ujub itu ketika dia ngomong, yang harusnya samar jadi kelihatan. Ini di antara perbedaan antara riya dan ujub. Perbedaan berikutnya, ini yang pertama. Yang kedua, dari sini kita tahu bahwasanya riya berkaitan dengan tauhid uluhiyah. Terkait dengan tauhid uluhiyah. Yaitu pada tujuan. Mensekutukan Allah dengan Allah tujuan kita, makhluk juga tujuan. Jadi berkaitan dengan tujuan, ini syirik uluhiyah. Kita beribadah untuk Allah dan juga untuk makhluk. Tauhidul ibadah, tauhid uluhiyah. Kita beribadah untuk Allah dan juga untuk makhluk. Ini bahayanya riya. Ya. Adapun ujub terkait dengan rububiyah, ya. Yaitu kita berhasil terjadinya, yaitu terkait dengan sebab akibat, yaitu akibat ini, akibat atau keberhasilan kita disebabkan Allah dan kita. Ini perbedaan kedua. Hati-hati ikhwan, oleh karenanya ini di antara syirik yang sering terjadi ini, yang sering kita lakukan. Ujub, ya. Karena saya belajar, enggak tahu siapa saya. Karena saya ini, karena saya jadi panitia, karena saya melulu. Itulah ujub, itu riya. Itu apa namanya? Itu ujub, itu syirik. Yang ketiga, ya. Perhatikan. Riya hanya berkaitan dengan amal-amal soleh. Artinya apa ikhwan? Kalau seorang memamerkan barang dagangan dia, dia pamerkan misalnya baju buatan dia, itu namanya bukan riya. Riya itu memamerkan amal soleh. Seorang bekerja kemudian dia menunjukkan apa namanya produktivitas dia, kemudian etos kerjanya di hadapan bos, nggak ada masalah, itu bukan riya, karena riya itu memamerkan amal soleh, beramal soleh untuk dilihat oleh orang, itu namanya riya. Adapun kalau bukan amal soleh, artinya pekerjaan duniawi, nggak ada masalah, itu bukan masalah riya. Yang berkaitan riya hanyalah amal soleh. Adapun ujub bisa terkait dengan amal soleh, atau perkara duniawi. Bisa. Seorang berhasil haji, karena dia bilang, karena saya
Saya bisa berhaji karena saya begini, karena saya begini. Dia itu contoh, itu dia ujub dalam amal soleh. Makanya tidak boleh seorang ujub dalam beramal soleh. Fa'buduhu wa tawakkal alaih, kata Allah, beribadahlah kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Ketika kau beribadah, bertawakal kepada Allah. Yang buat kau berhasil bisa melaksanakan ibadah adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ujub juga perkara duniawi, seperti tadi saya berhasil, saya jadi jenderal, saya jadi panglima, saya jadi orang kaya karena saya begini, dulu saya mulai dari nol, kamu nggak tahu bagaimana perjuangan saya. Dia cerita sambil membanggakan dirinya, merasa dia berhasil karena dirinya. Ini ujub dalam perkara dunia. Kita nggak boleh ujub dalam perkara dunia, tidak boleh ujub dalam perkara. Semua kita berhasil sholat, kita ini bisa ngaji karena Allah Subhanahu wa taala. Laulallah mahtadaina. Kata Nabi Muhammad SAW, kalau bukan karena Allah kita tidak dapat hidayah. Wala sallaina wala tasaddaqna, kita tidak bakalan salat, kita akan sedekah. Yang bikin kita semua bisa seperti ini Allah. Jadi jangan kamu bangga kamu bisa tahu ilmu agama karena kecerdasanmu, itu ujub dalam amal saleh. Sebagaimana kamu jangan ujub dalam keberhasilanmu duniawi. Saya begini, saya punya perusahaan sekian, saya berhasil begini. Oh, setelah perjuangan panjang, kamu enggak tahu bagian perjuangan saya ya. Harusnya bilang karena Allah kemudian saya berusaha. Seperti itu. Inilah diantara syirik-syirik yang tidak kita sadari, ya, antara riya dan ujub. Kemudian riya juga, ya, terbagi menjadi dua kalau kita boleh bagi, yaitu yang jelas, yang terselubung. Ya. Yang jelas tadi kita cerita, dengan jelas-jelas kita cerita secara langsung. Contoh cerita secara langsung tentang amal soleh kita. Ini contoh jelas, saya kemarin begini, saya kemarin bangun ini, saya kemarin begini, ini contoh riya langsung dicerita secara langsung. Yang terselubung yaitu tidak secara langsung. Ini contohnya apa? Contohnya ya banyak ya contoh. Misalnya apa? Misalnya menjelekkan orang. Menjelekkan orang lain, ya. Ini namanya ghibah plus riya. Ghibah plus riya. Contoh, ini disampaikan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, ini ghibah riya terselubung yang sangat berbahaya. Dia mengumpulkan dua dosa, yaitu riya dan ghibah. Seperti gimana? Dia mengatakan, oh si fulan itu setiap subuh nggak pernah kelihatan, selalu terlambat kalau sholat subuh. Dia maksudnya bukan gibah doang, tapi dia sekaligus riya. Dia ingin menunjukkan bahwasanya si fulan itu terlambat sholat subuh, kalau saya tidak. Meskipun dia tidak bilang, adapun saya tidak pernah terlambat. Dia nggak pernah mengucapkan perkataan tersebut. Karena dia tahu kalau dia mengucapkan perkataan tersebut, adapun saya tidak pernah terlambat sholat subuh, berarti dia riya. Secara sharih jelas, lafalnya menunjukkan dia riya. Tapi caranya agar terselubung, dia bingkai dengan bingkai yang sangat indah. Dia menjelekkan orang lain, dan dipahami dari sikapnya menjelekkan orang lain bahwasanya dia tidak. Seperti tadi, si fulan tuh kalau subuh nggak pernah kelihatan. Nah, orang yang dengar itu tahu bahwasanya kalau kamu selalu kelihatan. Oh, si fulan tuh selalu tidak pernah di saf pertama. Meskipun kita nggak bilang kita pernah selalu di saf pertama, tapi orang paham, berarti kalau kamu selalu di saf pertama. Kita bilang, si fulan pelit. Kalau dikasih sumbangan pelit. Kita ngajak orang menuju orang pelit agar menunjukkan bahwasanya kita tidak pelit. Ini namanya ghibah plus riya. Ini paling berbahaya, paling buruk. Riya terselubung yang paling buruk adalah riya ghibah plus riya, ghibah plus. Di antara riya terselubung contohnya menceritakan kenikmatan, tahadduts bi nikmat. Ini asalnya agar dia dianggap wali. Dia bilang alhamdulillah Allah memudahkan urusan saya. Tapi dia cerita-cerita untuk menunjukkan bahwasanya saya orang hebat karena saya suka beramal saleh begini-begini, akhirnya Allah mudahkan saya. Sehingga orang yang mendengar menjadi terpukau, menganggap ini seorang wali, seorang yang hebat
Kenapa dia mengatakan selalu Allah mudahkan urusan saya, selalu begini, selalu begini, selalu begini. Ini hati-hati juga. Ini kita ingat ya, ketika kita membahas ini bukan kita sedang menuduh orang lain, tidak. Masing-masing tidak boleh menuduh orang lain. Kita introspeksi diri kita masing-masing. Jangan sampai kita terjebak dalam riya terselubung seperti ini. Kita memuji, memberikan bahwasanya Allah berikan saya nikmat banyak karena saya soleh. Ya. Ini kesakan kita pamer kesolehan kita. Waspada, ini riya terselubung. Ya. Contoh lagi misalnya, memuji gurunya setinggi langit. Agar dia juga terpuji. Dompleng dengan apa terkenalnya gurunya, dompleng dia. Haji Mumpung. Oh, guru saya Masya Allah gini. Nah, saya muridnya. Meskipun dia tidak bilang saya muridnya, tapi orang paham, wah gurunya segitu gimana muridnya. Dompleng. Ustadz Fulan, murid si Fulan. Ya, kita nggak nuduh orang ya, hati-hati. Saya bukan berarti untuk nuduh orang, kita untuk diri kita sendiri. Kadang ada cerita, oh saya muridnya Ustadz ini, saya muridnya Syekh ini. Terus kenapa kalau kau muridnya Syekh? Kalau kau muridnya Ustadz juga kenapa? Ya, muridnya Nabi ada yang jadi munafik, ada. Memang semua kalau belajar sama Nabi kemudian jadi sahabat mulia, ada munafik. Ketemu Nabi, belajar sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak semua orang kemudian. Ya, terkadang dia mengangkat gurunya agar dia juga terangkat. Ya. Ini diantara riya terselubung, waspada. Ya. Dia sebutkan saya telah belajar sama si Fulan, si Fulan, si Fulan. Hati-hati ya, Allah Maha tahu. Kamu cerita itu untuk apa? Kalau kamu cerita untuk mengangkat derajatmu, maka itulah riya terselubung ya. Riya terselubung ya. Seperti juga kata sebagian ulama, seperti apa? Contohnya seperti menjelaskan, menceritakan bahwa musuhnya celaka. Jadi ada orang ganggu dia, bilang lihat orang itu celaka. Dulu ganggu saya, ya, seperti itu. Ini seakan-akan saya wali, saya dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia juga ngangkat diri namanya. Angkat diri. Ya. Hati-hati, ini juga riya terselubung. Ya. Ingin menunjukkan bahwasanya dia soleh, makanya musuh-musuhnya celaka. Dia tidak tahu, kata kalau nggak salah Al-Munawi, dia tidak tahu bahwasanya ada orang yang berusaha mencelakakan sahabat, bahkan membunuh sahabat, akhirnya dapat hidayah. Ada. Khalid bin Walid membunuh sahabat. Terus dia celaka, apakah sahabat bukan wali? Sahabat wali-wali Allah. Yang membunuhnya bisa dapat hidayah. Umar bin Khattab dulu menyiksa para sahabat ketika masih kafir, dapat hidayah, jadi pahlawan Islam. Emang kalau ada orang celaka, enggak habis ganggu kamu, dia celaka berarti kamu wali begitu? Bisa jadi karena mengganggu orang, bukan karena kamu. Jadi tidak perlu, dia tuh orang ganggu saya, lihat mereka celaka satu persatu, enggak perlu. Enggak perlu. Kita bilang itu takdir Allah. Enggak perlu. Dari mana kamu tahu? Karena sebab dia ganggu kamu. Dari mana ada turun ayat bahwasanya gara-gara dia ganggu kamu dia celaka? Enggak ada kan? Ya sudah, enggak usah kait-kaitkan dia celaka bukan karena dia ganggu saya, enggak perlu. Kita cerita itu yang kemarin ganggu saya, qadarullah dia begini. Jangan mengesankan gara-gara ganggu kamu seakan-akan kamu wali. Enggak perlu. Ya. Enggak perlu. Di antara riya terselubung adalah misalnya merendahkan, tawadhu tapi bukan karena Allah. Tawadhu karena riya. Ini apa namanya? Pencitraan kalau bahasa kita. Bahasa politiknya pencitraan. Oh, tawadhu kadang ini jalan kaki, kadang tawadhu naik sepeda, tapi dia share. dia ingin. Jadi merendahkan mutu untuk meninggikan mutu, merendahkan diri untuk meninggikan mutu. Ini juga riya ini, riya. Ya. Setan ketika menjerumuskan orang riya, dia punya banyak cara. Dia punya banyak cara. Inilah ikhwan akhwatin rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Jadi syirik khafi yang sering tidak disadari, bisa riya, bisa ujub. Dan riya itu bisa dengan perkataan, bisa riya dengan perbuatan. Adapun perbedaan riya dan ujub sudah kita jelaskan tadi. Pertama, riya berkaitan dengan tujuan, adapun ujub berkaitan dengan mensyirikkan Allah dengan diri kita. Adapun riya mensyirikkan Allah dengan orang lain. Kemudian riya berkaitan uluhiyah, ujub dengan rububiyah. Riya hanya berkaitan dengan amal soleh, adapun ujub bisa berkaitan dengan amal soleh dan juga
perkara duniawi ya. Taib, berikutnya syirik yang jelas namun sering tidak disangka itu riya ya. Yang nampak bukan yang jelas. Namun tidak disangka riya. Disangka syirik. Ini ada beberapa contohnya. Yang pertama misalnya menyandarkan nikmat kepada Allah, kepada selain Allah, kepada sebab. Ya. Seperti contoh, ya. Kalau bukan karena dokter, mungkin saya sudah mati. Ini contoh, ini sering terjadi. Justru di saat kita ingin, Allah mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahdits. Adapun nikmat Rabbmu ceritakan. Harusnya kita bilang kalau bukan karena Allah selamatkan saya lewat dokter, mungkin saya sudah mati. Tapi betapa sering kita melupakan Allah yang mengantarkan kesembuhan kepada kita, yang menentukan kesembuhan pada kita. Lupa pada Allah, kita bilang kalau bukan karena dokter saya sudah mati. Ya. Makanya Allah berfirman, ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkiruna. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha. Mereka mengenal nikmat Allah tapi mereka mengingkarinya. Ayat ini dijelaskan oleh para salaf, itu seorang yang dia berlabuh di lautan, kemudian datang ombak besar. Kemudian nahkodanya pandai mengendalikan kapalnya, akhirnya selamat. Ketika selamat dia mengatakan kalau bukan karena nahkoda yang cerdas, yang ahli, mungkin kita sudah mati. Ini contoh. Kita justru, tentunya orang mengucapkan ini tahu karena Allah. Tetapi dia ketika menceritakan harusnya dia bilang karena Allah, kemudian perantara nahkoda tersebut. Jangan langsung disandarkan kepada sebab. Dia mengatakan kalau bukan karena koda, kalau bukan karena polisi, kalau bukan karena ini, kalau bukan karena kamu, ini semua adalah syirik kecil. Syirik kecil. Ya. Tidak boleh seorang membiasakan diri. Kita biasakan diri sekarang apapun kita alhamdulillah. Kalau bukan karena Allah, kemudian karena dia, alhamdulillah Allah menolong saya, Allah kirim. Langsung kita nisbahkan kepada Allah. Allah kirim ya dokter itu kepada saya. Allah kirim polisi kepada saya. Ini langsung benar-benar kita nisbahkan kepada Allah. Ini menyelamatkan kita daripada syirik yang tidak kita sadar. Ini sering kita lakukan. Ya. Di antaranya ya, dan ini mirip dengan ujub, tapi ujub lebih parah ya. Ini mirip dengan ujub ya. Mirip dengan ujub. Tapi ujub lebih parah. Kenapa lebih parah? Karena ujub terkait dengan diri sendiri. Terkait dengan diri sendiri. Nah, kalau ini karena polisi, karena saya. Kalau ujub karena kecerdasan saya, karena kelihayan saya, karena kerajinan saya, karena darah saya, karena jabatan saya, karena ini semua adalah contoh. Ini riya, syirik ini sering dilakukan namun tidak disadari oleh masyarakat. Ya, sering ya. Tidak disadari oleh masyarakat. Kemudian di antaranya misalnya tawakal kepada sebab. Contoh nyata adalah jimat ya, Dan sebab di sini umum ya. Seperti apa? Seperti tawakal, contoh tawakal dalam mencari rezeki kepada kepada misalnya kondisi pasar. Misalnya, atau misalnya kepada bos, kepada kantor, atau kebaikan bos.
Ini kadang-kadang kadang-kadang tidak kita sadari ya. Kita bilang, wah, perusahaan saya memang hebat karena gini. Ini contoh. Dia tawakalnya kepada. Kalau yang pertama, yang ini dia tawakalnya kepada Allah tapi salah ngomong. Yang pertama ini tawakalnya kepada Allah tapi salah dalam ungkapan syukur. Ini lebih parah yang nomor 2. Lebih parah ya. Ini tawakalnya kepada selain Allah, tawakalnya kepada sebab. Contoh lagi misalnya tawakal dalam kesembuhan. Yaitu misalnya kepada dokter. Oh, dokter ini canggih, kalau bukan dia, oh, ini tenang. Dia begitu dokter datang langsung tawakal, ini dokter sembuh. Salah, kepada Allah harusnya. Kita boleh alhamdulillah Allah datangkan dia. Alhamdulillah Allah, atau tawakal kepada misalnya obat. Obat ini pokoknya minum jangan tawakal sama obat, yang sembuhin Allah Subhanahu wa taala. Yang sembuhin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah mengatakan tentang rezeki, fabtagu indallahi rizqa. Carilah rezeki di sisi Allah. Carilah di sisi Allah rezeki. Jadi rezeki Allah yang kasih rezeki. Bos, perusahaan yang hebat, ini semua sebab. Jangan hati kita bertawakal. Kita bertawakal kepada sebab-sebab ini, maka kita terjerumus dalam apa? Kesyirikan. Ini kesyirikan tidak kita sadari. Atau dalam kesembuhan, jangan tawakal sama obat, jangan sama. Yang sembuh adalah yang menyembuhkan adalah Allah. Kata Nabi Ibrahim, fa idza maridtu fa huwa yashfin. Kata Nabi Ibrahim, kalau saya sakit Allah yang sembuhkan. Tidak ada yang nyembuh. Allah obat, dokter sebab Allah yang kirim. Kalau tidak sembuhkan enggak bisa sembuh. Dokter aja enggak bisa menyembuhkan dirinya. Ya. Ini syirik-syirik yang nampak tetapi tidak disadari, itu merupakan apa? Kesyirikan. Ya. Di antaranya nomor berapa ini? Ya, ini nomor 1 ya. Ada juga model ketiga ya. Melakukan amal soleh ya, karena tujuan dunia. Ini juga hati-hati, ini juga syirik yang terkadang tidak kita sadari ya. Nabi SAW mengatakan, man talabal ilma mimma yubtaghu bihi wajhullah la yata'allamu illa liyusiba 'aradan minad dunya lam yajid rafal jannah. Siapa yang menuntut ilmu, yang harusnya menuntut ilmu itu karena mengharapkan wajah Allah, ternyata dia menuntut ilmu karena mencari dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga. Ini contoh, Rasulullah kasih sampel tentang menuntut ilmu. Menuntut ilmu jangan cari dunia ya. Misalnya tadi kata Nabi SAW, menuntut ilmu karena mencari dunia. Misalnya saya ingin menuntut ilmu supaya saya jadi qadhi, supaya jadi hakim. Kalau udah hakim saya punya uang kaya raya, ini sejak awal sudah salah. Ya. Allah menegur, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Ya. Barang siapa yang mencari kehidupan dunia, beramal soleh, ya. Karena mencari dunia, nuwaffi kami berikan, namun di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Mencari nutut ilmu karena mencari dunia. Ini contoh tadi yang kata Nabi, siapa nutut ilmu harusnya mencari wajah Allah, dia mencari dunia, maka dia tidak akan mendapatkan aroma surga ya, aroma surga ya. Ini contoh, dan ini bentuknya sangat banyak. Ini sekedar contoh saja ya. Misalnya belajar agama agar mendapat jabatan. Misalnya ini tidak boleh juga. Ini contohnya. Contohnya misalnya meninggalkan maksiat. Ya, agar tidak dicela, misalnya dicela manusia.
Ini juga hati-hati. Ya, berarti niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena duniawi. Ya, ini juga bisa termasuk daripada syirik syirik kecil ya. Allah alam bisawab ya. Kalau dulu zaman dahulu ada juga di antaranya zaman dahulu ikut-ikutan mentahdzir, ya ini sudah enggak ada zaman sekarang, zaman dulu ada. Agar tidak dibilang lemah manhajnya misalnya. Ini dulu, zaman sekarang sudah enggak ada. Ya, zaman dulu rame ya, mentahdzir sana sini. Kalau tidak mentahdzir nanti takut dikatakan lemah, mumayyiz dan macam-macam. Ini contoh orang melakukan sesuatu bukan karena Allah tapi karena tujuan duniawi. Ini saja mungkin rekan-rekan rahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menghindarkan kita dari segala bentuk kesyirikan yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Baik, Ustaz. Ini sudah banyak saya pertanyaan, mungkin akan kita bacakan satu persatu, insyaallah. Bismillah. Yang pertama, Ustaz, izin bertanya, bagaimana apabila kita bermain game yang ada kesyirikan di sana? Mungkin seperti karakter utamanya kita gerakan untuk ketemu sama dukun atau memakai jimat dan lain sebagainya. Apakah ini termasuk si pemainnya ini melakukan kesyirikan, Ustaz? Dan terjatuh dalam syirik besar, Ustaz? Menurut saya tidak sih. Dia tidak termasuk dalam kesyirikan, tapi dia ikut mewariskan kesyirikan. Dia ikut mewariskan kesyirikan. Ya, dia karena syirik itu berkaitan dengan keyakinan. Dia tidak meyakini hal tersebut, tapi karena dia senang main game, tapi dia ikut melariskan kesyirikan. Dia dosa. Ya, bisa jadi dosanya seperti dosa kesyirikan, tapi dia pelaku syirik tidak. Dia pelaku syirik apa? Tidak, karena dia ikut hawa nafsu, ya. Ikut hawa nafsu, ya. Sama seperti orang gampangannya di hari Natal kemudian dia ikut-ikut acara Natalan. Natal acara kesyirikan, meyakini bahwasanya ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tidak melakukan itu, dia tidak meyakini, tapi karena tuntutan pekerjaan, kemudian dia ikut-ikut jadi Santa Claus perempuan, Santa Claus laki-laki misalnya. Dia berarti ikut melariskan, tapi dia tidak melakukan kesyirikan. Ya, dosanya kita Allah alam, urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan tapi Allah mengatakan wala ta'awunal itsmi wal 'udwan, jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Jangan tolong-menolong dalam melariskan kesyirikan. Ya, Ustaz. Yang selanjutnya, kalau misal ada seorang pemilik jasa atau penjual barang yang menuliskan testimonial akan kepuasan pelanggan agar keinginannya ini orang lain juga bisa menggunakan jasa dia atau membeli barang-barang dari dia, apakah ini termasuk dalam kesyirikan kecil, Ustaz? Gimana? Dia testimoni supaya? Jadi dia jual barang, kemudian ada orang-orang yang tulis testimoni. Dia tampilkan. Oh iya, itu enggak apa-apa. Itu kan namanya bisnis seperti itu, harus ada. Ya, kecuali kalau dia ujub tadi. Kalau itu kan perkara dunia enggak ada riya. Perkara dunia itu yang dikhawatirkan ujub. Saya bangga karena saya jago, itulah. Dia lupa kepada Allah atau dia merasa Allah dan dia sama-sama punya andil, itulah ujub. Tapi kalau dia memang sebutkan testimoni karena perkara dunia, ya itu namanya dagang, enggak ada masalah. Kita saja memuji dagangan kita, ini barang produk saya kerjakan, saya dengan riset selama 7 tahun dan hasilnya seperti ini. Nah, kalau dia cuma lempang-lempang begitu saja, itu bagus. Tapi memang karena saya hebat, itu ini bisa lari ke ujub. Tapi kalau dia jelaskan dengan lempang tanpa ada niat ujub, maka itu perkara duniawi, enggak ada masalah. Masa kita mau jual barang kita diam-diam saja? Ya, jual barang ya kita harus aktif lah, testimoni lah, inilah. Yang penting jangan bohong. Orang dipaksa testimoni, padahal padahal tidak. Ya, silakan. Ustaz, yang selanjutnya, Ustaz, apakah orang yang melakukan syirik kecil dan tidak sempat bertobat sampai meninggal, apakah ada kemungkinan dosa syirik kecilnya diampuni Allah tanpa dimasukkan neraka dahulu, Ustaz? Syirik kecil ada dua pendapat. Pendapat pertama, tidak diampuni, sama seperti syirik besar. Pendapat kedua, diampuni. Yang mengatakan tidak diampuni, mereka mengatakan bukan berarti dia harus masuk neraka, tapi dia harus diletakkan dalam timbangan keburukan. Dia harus diletakkan dalam timbangan keburukan. Sehingga dia harus ditimbang dan harus ada timbangan kebaikan yang bisa menyainginya untuk gugur. Beda kalau syirik akbar. Kalau syirik akbar tidak diampuni artinya kekal dalam neraka. Syirik kecil beda. Syirik kecil kalau dikatakan tidak diampuni maksudnya bukan harus masuk neraka, enggak, tapi harus diletakkan pada timbangan keburukan. Tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus masuk dalam perhitungan ketika ditimbang. Adapun pendapat kedua mengatakan syirik kecil sama seperti dosa-dosa besar yang lainnya, bisa jadi diampuni oleh Allah, bisa jadi tidak.
Kalau tidak berarti harus diletakkan di daun timbangan keburukan. Kalau diampuni Allah ampuni saja, seperti dosa-dosa lain bisa jadi Allah ampuni, terserah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke, Ustaz. Nah, yang selanjutnya, Ustaz, bagaimana nasihatnya jika seseorang tidak menyebarkan ilmu agama yang dia punyai karena takut dirinya melakukan keriaan atau ujub ketika menyebarkan ilmu agama tersebut, Ustaz? Apakah ini hanya talbis iblis untuk supaya manusia tidak bermasalah, Ustaz? Kalau semua orang begitu, terus siapa yang berdakwah? Nunggu takut riak semua. Nanti orang saya tidak pakai jilbab, kalau pakai jilbab nanti riak, ya enggak pakai jilbab akhirnya. Saya tidak ke masjid takut riak, akhirnya tidak ke masjid, ya. Seperti itu, repot. Enggak, lawan. Kalau itu jadi begini. Kalau itu kewajiban kamu harus kerjakan. Mau riak enggak riak urusan belakangan. Berdoa sama Allah. Kalau kamu sudah berasa enggak riak, Tuhan kita Maha baik. Tuhan kita menilai perjuangan seorang. Kalau seorang sudah berusaha untuk tidak riak, taruhlah terjerumus dalam riak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak menilai kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampunya. Begitu ada riak lawan, begitu riak lawan. Jangan membuat riak tenang dalam jiwa kita. Setiap kita pasti pernah ditimpa dengan riak. Setiap kita terkadang riak. Tapi kita harus lawan. Astagfirullah, atau ya Allah kita lawan ya. Jangan kita akhirnya dari awal mundur, ya. Malah kita riak juga. Saya enggak gitu karena saya takut riak. Itu namanya riak juga. Bilang-bilang sama orang saya tidak begitu. Kalau saya enggak begitu. Kenapa saya takut riak? Itu kamu riak juga namanya. Jadi lakukan saja. Kalau itu amal soleh lakukan. Selama amal soleh tersebut bisa disembunyikan, kalau ada, ya sembunyikan supaya tidak riak. Tapi kalau amal soleh tersebut harus nampak, ya tampakkan aja. Yang penting tata hati. Ya, yang penting tata hati. Ya, sedekah bisa disembunyikan, sembunyikan. Ya kalau dakwah ya harus nampak. Gimana kenapa enggak ada suaranya? Jadi ini kamu manusia tahu jin. Manusia mana tampakkan dirimu ya. Ya sudah, saya takut riak ya. Kalau enggak kalau itu harus tampakkan tinggal tata hati. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, yang selanjutnya, Ustaz, misal kita punya guru spiritual atau ulama, lalu kalau kita misalnya dijahatin orang dan kita minta guru tersebut untuk mendoakan supaya orang itu tidak berbuat seperti itu lagi ke kita, atau diminta untuk diberi hidayah, apa itu boleh, Ustaz? Jika sang guru setelah berikhtiar dan menyampaikan, insya Allah yang bersangkutan tidak sejahat yang dikhawatirkan, dan kita percaya, apakah ini termasuk kesyirikan, Ustaz? Lo tahu dari mana bosnya? Ya, dia tahu dari mana guru spiritual tadi, apa tahu isi hati dia? Kalau kita berdoa, boleh saja suruh orang bertolong berdoakan supaya dia jangan ganggu saya, boleh. Tapi kalau kita meyakini doa, dia punya pengaruh, bahwasanya dia tahu isi hati dia. Oh, saya sudah doa dan saya lihat ternyata level kejahatannya tidak seperti yang kita sangka. Ini ya gawat. Ya, saya enggak tahu, tapi intinya hati-hati. Kalau dia ada bicara sesuatu yang gaib, maka tinggalkan. Dia nampakkan seakan-akan dia tahu sesuatu yang gaib, tahu isi hatinya, tahu ini sudah tinggalkan. Itu spirit enggak benar. Tapi kalau orang soleh kita minta doa, boleh-boleh saja, ya. Boleh-boleh saja. Kamu juga berdoa, dia juga berdoa. Saling kuat-kuatan doa agar bisa menghalangi kezaliman orang lain. Baik. Ya, Ustaz. Nah, yang selanjutnya, izin bertanya, apakah kalau kita mendoakan orang kafir dengan cara berdoa mereka atau mengucapkan selamat atas hari-hari besar mereka atau mengucapkan salam antar agama itu termasuk kesyirikan, Ustaz? Misalnya bagaimana? Saya nggak paham. Jadi mengucapkan salam, mengucapkan selamat atas hari-hari besar mereka, mengucapkan salam antar agama. Tadi saya bilang ucapkan selamat hari besar mereka. Ini mungkin pelakunya tidak melakukan kesyirikan, tapi konsekuensi dari kalimat itu kalimat yang tidak benar. Orang melakukan perayaan agama tersebut misalnya isinya kesyirikan. Kita bilang selamat syirik kalau kita ridha, ya. Tapi banyak orang mengucapkan tidak tahu konsekuensinya. Dia mau itu basa-basi saja, ternyata itu bentuk keridhaan. Ya, sebenarnya itu lafal ridha. Makanya saya bilang, kalau ada orang melakukan kesyirikan, kita bilang selamat syirik, selamat lahir Tuhan, selamat ada Tuhan yang kedua. Ini kan syirik. Ya, makanya para ulama mengatakan lebih parah kita lebih baik kita lebih parah kita mengucapkan selamat syirik daripada selamat minum khamr, selamat zina. Zina dosanya masih lebih kecil daripada syirik. Kalau ada orang berzina, selamat zina, mantap ya, zina mantap. Ya enggak boleh lah. Minum khamr, mantap minum khamr. Selamat. Orang bilang ente enggak boleh bilang selamat. Ente dukung orang minum khamr. Ayo, khamr selamat, lanjut. Kan enggak boleh. Apalagi syirik lebih tidak boleh lagi. Ya, cuma banyak orang tidak menyadarinya, kata suatu basa-basi saja. Padahal konsekuensinya seperti itu, ya. Dan orang yang diselamati dia merasa semakin pede. Oh, itu teman-teman kita aja. Orang Islam aja nyelamatin kita.
ikut bahagia dengan kita, kapan dia mau sadarnya? Kapan dia mau sadar bahwasanya Nabi Isa bukan Tuhan? Kapan dia mau sadar bahwasanya dia terjerumus dalam kesyirikan? Orang-orang Islam saja mendukung, ya. Maka jangan kita lakukan hal seperti itu. Hidup cuma sekali, enggak usah spekulasi. Ya, kita lakukan yang ragu-ragu tinggalkan. Kita berbuat baik sama mereka tanpa harus ikut menyelamati hari raya mereka. Kita alhamdulillah baik-baik saja. Tetangga kita juga misalnya Nasara, enggak ada masalah. Kita punya tetangga agama lain, kita bisa berdampingan dalam kebinekaan, enggak ada masalah. Tanpa harus seperti itu maksud saya. Kebersamaan, keserasian, toleransi tidak harus dengan ikut acara agama mereka dan tanpa harus memberi selamat kepada acara perayaan ritual mereka. Wallahu a'lam. Wallahu ta'ala alam. Ustaz, izin bertanya, apakah kalau misalnya kita nge-share status jadwal taklim atau isi taklimnya dari para ustaz atau ustazah, apakah itu termasuk riya yang terselubung, Ustaz? Wallahu alam ya. Jadi begini, ketika kita bahas riya terselubung, ingat, bukan berarti kita nuduh orang. Kita enggak boleh nuduh orang. Orang itu masing-masing kita anggap saja mereka ikhlas. Semua orang melakukan ikhlas. Mau dia tampakkan amal soleh dia, mau dia share haji dia, kita bilang itu dia ikhlas. Mungkin dia niatnya untuk apa? Untuk motivasi orang. Kita bicara tentang kita, hati-hati. Jangan sampai kita begitu. Nah, Anda kalau share, Anda niatnya apa? Niatnya supaya orang tahu, Masya Allah dia perhatian terhadap itu, namanya riya. Riya terselubung. Tapi kalau niatnya agar orang ngaji, ya bagus, memang harus kita share. Biar orang dapat ada yang ngeklik, dapat pahala, kita dapat pahala. Jadi masing-masing ini teguran untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Untuk diri kita sendiri, agar kita tidak terjebak dengan riya-riya terselubung. Baik, Ustaz. Yang selanjutnya, Ustaz, bagaimana dengan produk gelang atau kalung kesehatan? Apakah itu termasuk kesyirikan? Dan bagaimana pula dengan alat kecantikan ibu-ibu seperti anti-aging, Ustaz? Apakah itu termasuk kesyirikan? Apa anti apa? Anti-aging, menolak penuaan, Ustaz. yang menciptakan anti aging itu masih hidup atau sudah mati? Lama-lama juga mati. Lama-lama juga mati. Saya nggak tahu ya. Intinya kalung kesehatan kalau bisa dibuktikan secara medis oleh dokter-dokter yang amanah bahwasanya ini memang ada kaitannya logam ini atau giok ini punya aliran ini berkaitan dengan jantung, ya kalau itu secara di medis benar nggak ada masalah. Ya, contoh jemaah haji pakai kalung, pakai gelang. Saya bilang gelang ini membuktikan kalau orang lihat orang tahu ini orang Indonesia. Kenapa tulisan ada Indonesia, ada W? Berarti gelang ini bermanfaat untuk membuktikan kamu orang Indonesia. Jadi kalau lagi di muka di Madinah, oh Indonesia. Ya, berarti kita bilang gelang ini sebab untuk memperkenalkan kamu sebagai orang Indonesia. Kita pakai gelang ini bukan macam-macam. Ya, bukan macam-macam ya. Yang lihat pakai gelang berarti ada jimat-jimat, enggak. Orang pakai gelang macam-macam tujuannya. Tujuannya agar tidak salah kemah misalnya. Dia pakai gelang Indonesia. Nah sekarang Anda pakai gelang, niatnya untuk sembuh. Nah ini bisa dibuktikan nggak secara kasat mata bahwasanya ini ada kaitannya dengan aliran darah dan macam-macam. Ya seperti ada jam yang dipakai untuk melancarkan darah, ada aliran. Jadi kalau terbukti secara ilmiah nggak ada masalah. Itu contoh maksud saya, nggak ada masalah. Dipakai untuk memperlancar aliran darah, untuk mengencarkan darah-darah yang kental. Itu ada jam-jam tertentu. Kalau memang terbukti secara ilmiah, oke, nggak ada masalah. Jadi tidak termasuk daripada jimat ya. Wallahu a'lam. Yang selanjutnya, Ustaz, apakah jika kita melaksanakan perayaan 7 bulanan itu termasuk kesyirikan? Terkadang ada orang yang bilang 7 bulanan itu isinya doa-doa. Lalu bagaimana supaya kita bisa terhindar dari hal tersebut? Enggak sih, itu bukan. Itu kalau dia sebagai ritual, suatu ritual itu larinya kepada bid'ah, bukan masalah syirik ya. Ritual harus begini, bulan sekian begini, enggak. Itulah enggak perlu begitu. Kita berdoa tiap hari untuk janin kita. Enggak harus 7 bulanan. Yang jadi khawatir kalau enggak 7 bulan nanti celaka, itu malah bahaya, itu malah masuk pada ranah keyakinan ya. Karena terbawa dengan yang lain. Kalau seorang misalnya dia alhamdulillah sudah 3 bulan lewat, biasanya saya susah sekali 3 bulan, alhamdulillah bersyukur pada Allah, bagi-bagi makan atau sedekah enggak apa-apa. Tapi kalau kamu enggak bikin acara nanti kamu bakalan sudah lewat masa sulit akan susah lagi, ya ini berkaitan dengan keyakinan namanya. Ini bisa jadi apa namanya tatayur ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain pada majelis ta'lim Al-Khansa dan juga majelis ta'lim Sofia. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.